Ya. Jadi kalau kemarin salah satu sifat objek oriented itu kan pewarisan gitu ya. Kemudian setelah pewarisan, ternyata dengan pewarisan itu dimungkinkan ada polimorfis, yaitu objeknya itu bisa dideklarasikan sebagai superkelas, tapi dia bisa berupa objek dari subkelasnya. Seperti itu ya kemarin. Nah, berikutnya, karena sifat dari pewarisan itu, maka contohnya yang kemarin muncul kasus di mana contohnya hitung gaji total di sini, metode hitung gaji total yang ada di kelas pegawai itu sebenarnya hampir tidak pernah dilakukan, gitu kan? Maka ada pemikiran kalau tidak pernah dilakukan, kenapa kita harus bikin badan metodenya? Jadi harus ada isi dari program, harus ada isi perintah di dalam metode hitung gaji total yang ada di superkelas. Nah, maka kemudian muncul bagaimana kalau metode hitung gaji total yang ada di kelas pegawai atau di superkelas itu dibuat tidak usah ada badan metode aja. Nah, ini yang memunculkan yang namanya sebagai abstrak method. Jadi metodenya nggak real, gitu ya, karena tidak ada isi dari metodenya. Seperti itu. Nah, contohnya kemarin kan kita di kelas pegawai itu bisa returnnya return 0 atau mau return apa saja. Tapi kan hampir tidak pernah dilakukan, karena yang kita lakukan kan hanya yang di subkelas atau di kelas accounting gitu kan. Nah, maka muncul yang disebut dengan metode abstrak. Akibat dari metode abstrak adalah kelasnya juga harus abstrak. Seperti itu. Ya. Nah, seperti ini deklarasinya. Jadi, contohnya di kelas pegawai, metode hitung gaji total ini dibuat abstrak, sehingga depannya ada kata abstraknya. Abstrak itu harus tulis ya, abstrak publik, seperti itu. Nah, kelasnya maka menjadi kelas abstrak. Jadi kalau ada metode abstrak, ya kelasnya berarti harus kelas abstrak. Seperti itu. Ya, tetapi akibatnya apa? Akibatnya adalah kelas super kelas yang abstrak tadi itu tidak bisa diinstansi atau tidak bisa dibuat objek. Ya. Nah, ini contoh, coba saya berikan contoh dengan kasus program ya. Jadi saya berikan contoh kemarin kelas pegawai. Nah, ini contohnya sebentar, saya bikin kelas yang kecil. Kelas pegawai di sini kan ada metode hitung gaji total. Nah, muncul-muncul. Nah, ini kita buat menjadi kelas abstrak, gitu ya. Sehingga nih, kalau kalian perhatikan belakangnya ini langsung titik koma, tidak ada kontrol buka, kontrol tutupnya. Ini seperti ini. Nah, karena dia metodenya abstrak, maka ini di atas ini harusnya, ini karena tempat saya agak lelet ya, jadi di sini aja masih biskuit. Ini mestinya kalau kalian cepat akan muncul error. Jadi di sini kelasnya itu harus kelas abstrak juga. Karena tadi metodenya kan metode abstrak, seperti itu. Ya, nah, karena di sini kelasnya kelas abstrak, maka ketika di accounting ini extend pegawai, pegawainya tadi kan abstrak ya. Nah, kita coba, kalau ini saya tutup. Nah, kemudian masih ini yang bagian ini. Public kelas pemasaran. Di pemasaran extend pegawai dia, kita lihat, harus mengimplementkan semua metode abstrak. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita extend dari kelas abstrak, dia punya metode abstrak, maka subkelasnya itu harus mengimplementasikan metode abstraknya. Nah, ini tadi kalau di NetBeans dia secara otomatis akan ini bikinin ya. Itu. Ya, cukup jelas. Jadi, kalau tidak ada badan metodenya, itu, maka abstrak
dia harus dipaksa untuk mengimplementasikan atau membuat badan metode dari metode abstraknya. Seperti itu. Ya. Nah, ini saya bikin program kecil, contohnya di sini. Kalau kita menjalankan yang accounting, di sini public class accounting asisten pegawai. Bukan accounting ini, sorry. Nah, accountingnya juga pakai hitung gas total ya. Nah, di sini ketika kita membuat objek dari kelas accounting, deklarasinya pegawai ya, sama. Jadi di sisi main-nya ini tidak ada perbedaan. Sama kalau metode yang milik subclass ya berarti dia tetap harus di casting gitu ya. Sementara kalau metode ini hit gaji total tadi kan sudah ada di superclassnya, maka tetap bisa dipanggil dari subclassnya. Ini prinsipnya sama. Gitu. Jadi ketika dijalankan, kalau tadi yang saya tunjangan jabatan karena dia, tapi hit gaji total, sementara kita di sisi objeknya ini objek dari subclass ini tetap bisa dijalankan. Ya, Pak ini. Oh, sorry, ini enggak saya tutup ya. Nah, ini tetap bisa muncul. Terus gimana kalau, ini contoh ya, kalau misalnya tadi ada kesalahan, kita bikin objek dari kelas pegawai. Seperti itu. Nah, ini dia akan error karena pegawainya abstrak tuh, pegawai is abstract, cannot be instantiated. Ya, karena pegawai itu kelas abstrak, maka dia tidak bisa diinstansiat. Seperti itu. Ya. Nah, terus gimana kalau ketemu kasus? Nah, ini ya. Ketemu kasus di mana saya pengen bikin objek dari kelas pegawai seperti itu. Maka kalau terjadi kasus seperti itu ya mau tidak mau kalian tidak bisa membuat metode abstrak, tidak bisa membuat kelas abstrak karena pegawainya akan dibuat objek. Atau solusi yang lain adalah kelas pegawainya tetap abstrak tetapi kita punya subkelas dipakai untuk yang lain-lain. Jadi kelas pegawai lain, misalnya seperti itu. Oke. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya kalau gitu ya. Kelas abstrak itu dipakai kalau kita ingin membuat metode yang ada di superkelas itu sebagai abstrak. Karena hampir tidak pernah dijalankan. Tapi akibat dari metode abstrak, maka kelasnya harus abstrak. Karena kelasnya abstrak, maka superkelas itu tidak bisa dibuat objek atau tidak bisa diinstansi. Seperti itu. Nah, lanjut yang untuk berikutnya yaitu interface. Interface itu sama seperti abstrak. Jadi kita punya metode-metode abstrak. Ya. Jadi satu kelas itu nanti berisi metode-metode abstrak atau metode-metode yang tidak ada badan metodenya. Dipakai untuk apa? Dia dipakai untuk membagi perilaku atau membagi metode tadi. Jadi kalau kita punya suatu kelas yang kita misalnya Anda sebagai seorang analis gitu ya, coba dong kamu bikin kelas, tapi kelasnya itu harus punya metode ini loh, seperti itu. Nah, itu kita buat interface, sehingga nanti kalian harus membuat kelas yang implements ke interface. Seperti itu. Maka isi dari metode-metode interface ini bisa jadi tidak berhubungan dengan kelas yang mengimplementkan dari interface tadi. Jadi contohnya kalau di sini, kalau kemarin pewarisan kan pakai extends ya. Nah, kalau interface ini memakai implements. Ya, contohnya di sini adalah interface address book. Jadi di situ hanya ada metode abstrak, meskipun di depannya tidak ada tulisannya abstrak ya. Karena dalam interface maka ini dimungkinkan, itu public void add
dalam parameternya person, tipenya person, titik koma langsung. Nanti isi metodenya bagaimana? Bagaimana cara meng-add-kan? Itu nanti akan diimplementkan tergantung kelasnya. Seperti itu. Karena apa? Misalnya kalau meng-add-kan untuk data yang misalnya nanti di-add-kan ke database dengan data yang di-add-kan ke teks, file teks itu kan akan berbeda gitu kan. Tapi yang penting dia harus punya metode add. Harus punya metode delete, harus punya metode search, harus punya metode sort, seperti itu. Tapi bagaimana cara search-nya itu nanti silakan diimplementasikan di kelasnya. Nah, di sini kalau ada kelas address book var 1 implements address book, maka di dalam kelas address book var 1 ini dia harus mengimplementasikan semua metode-metode yang ada di interface. Gitu. Cukup jelas kah? Nah, ini kalau kalian bingung perbedaannya pewarisan dengan interface, kalau interface hanya berbagi tadi metode yang sama. Kalau pewarisan, ya itu dia akan mewariskan penggalan programnya, termasuk atributnya dan metodenya. Gitu ya. Nah, apakah cukup bisa membedakan? Nah, ini contoh kasusnya ini, contoh untuk membuat diagram kelasnya adalah seperti ini. Jadi misalnya invoice, employee itu dia mengimplementkan interface variable. Karena by employee, by invoice itu dia harus punya metode-metode yang variable misalnya. Ya. Nah, contoh yang lain adalah di dalam Java yang kalian pakai itu sebenarnya kan isinya kelas-kelas. Seperti yang sering kalian pakai itu kelas scanner. Ya, kelas scanner masih ingat kan ya kalau kalian bikin next in itu kan scanner SC sama dengan new scanner dalam konsisten in gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan sebuah kelas yang sudah ada di dalam Java. Nah, kalau kalian lihat di ini docs-nya si Java, kelas scanner ini adalah ini public final class scanner. Kemudian dia apa? Extends object. Jadi dia sebenarnya subclass dari object dan dia implements dari iterator sama closable. Seperti itu. Maka kelas itu bisa extend dan implement ya. Ini bisa bersamaan. Extend bisa lebih dari satu kelas, implement juga bisa lebih dari satu interface. Seperti itu. Nah, maka kalau kalian cek kelas scanner ini karena dia implements interface iterator dan implement interface closable, maka kalau kita lihat di bawah dia punya metode. Nah, ini metode-metode close, delimiter, find inline dan seterusnya. Hashneck. Nah, coba kita cek mana metode yang berasal dari interface iterator misalnya. Saya buka jadi di baru ya. Nah, interface iterator. Interface iterator ini dia berisi metode apa? Dia berisi metode hashneck, next, dan remove. Ya, jadi dia hanya memberitahukan hashneck itu tipe pengembalian nanti boolean loh. Gitu. Jadi hanya diberikan catatan aja bahwa kamu harus punya metode hashneck. Hashneck itu buat apa sih? Supaya nanti semua kelas yang mengimplementkan interface iterator itu tahu maksudnya hashneck itu apa. Oh, hashneck ini true kalau iterasinya punya elemen berikutnya. Ya, nah ini yang next itu mengembalikan sama elemen berikutnya dalam iterasi. Ya, maka hashneck, next, dan remove. Maka kalau kita cek di sini pasti ada metode hashneck, next, dan remove. Dia punya metode hashneck, punya metode next, dan punya metode remove. Oke, kita lihat
ini cek nih metode. Nah ini specified by next in interface iterator, dia bilang. Apakah cukup jelas sampai di sini? Maaf, Bu. Ya. Yang untuk interface boleh lihat langsung di NetBeans nggak, Bu? Masih belum ada gambarannya, Bu, saya. Oke. Nah, untuk yang ini, yang interface, contohnya di sini kelas pegawai. Ya. Kelas pegawai ini, contohnya misalnya saya akan membuat interface penggajian yang di dalamnya itu ada metode hitung gaji total. Ya. Maka kelas pegawainya ketika dia implementasi penggajian, dia pasti akan mengimplementkan metode hitung gaji total. Sini. Ya. Meskipun ini jadi berbeda dengan yang tadi abstrak ya. Nah, di sini jadi kembali seperti yang sebelumnya, dia punya metode hitung gaji total, kemudian di sisi subkelasnya nggak ada perbedaan. Di sisi subkelasnya sama yang terjadi, hitung gaji totalnya ini boleh ada, boleh enggak jadinya. Karena dia tidak abstrak seperti tadi. Ya, kalau kita menambahkan hitung gaji total, ya berarti dia override. Ya, kalau ini saya tutup, dia pasti akan bilang, kamu override ya. Gitu kan, dia akan ngasih tahu, add override. Itu. Di sisi kelas min-nya juga tidak ada bedanya. Kemarin-kemarin. Ya. Hanya perbedaannya tadi bahwa di sisi kelas pegawai, karena dia implementasi penggajian, artinya ngingetin bahwa kamu harus punya metode hit gaji total karena kamu mengimplementasikan interface penggajian. Gitu. Ya, ini kemarin yang kelas lalu, kelas yang F yang tanya, apakah harus semua metode yang ada di interface diimplementkan? Iya, ini kemarin saya beri contoh, misalnya kita punya metode yang lain ya, metode yang kedua, maka kalau kita lihat di sini di kelas pegawai ketika implementasi penggajian, tadi yang sudah kita implementasikan atau yang sudah dibuat metodenya kan yang hit gaji total ya. Maka yang tampil tadi kan belum, maka dia akan teriak nih, pegawainya tidak abstrak dan tidak mengoverride metode tampil di penggajian. Itu, maka dia akan minta, kamu harus implement loh metode semua metodenya. Maka di bawah sini tadi akan muncul nih metode tampilnya, karena tadi tidak dibuat untuk metode tampilnya. Gitu. Ya. Jadi nggak ada bedanya dengan yang sebelum abstrak ya. Dengan yang sebelum abstrak tidak ada bedanya. Dia hanya berbeda di sini implement penggajian ini di superkelasnya untuk tadi mengingatkan bahwa kamu harus punya metode gaji total. Bisa juga nanti mau implement interface yang lain juga dimungkinkan ya, kasih koma interface apa. Misalnya kalau kita punya kelas kita punya interface misalnya interface kalau pegawai itu misalnya interface hitung kalau tunjangan termasuk penggajian ya. Misalnya harus ada interface tampil pegawai itu interface tampil data misalnya gitu ya, ada interface seperti itu. Nah, maka kita bisa tambahkan koma interface apa seperti itu. Di interface penggajian juga bisa, misalnya tadi kalau yang namanya interface penggajian tugas total dia harus punya set gaji pokok misalnya gitu kan. Ya, di sini bisa kami tambahkan metode set gaji pokok misalnya seperti itu. Jadi misalnya metode set gaji pokok gitu ya, itu juga kalau tadi saya kan ini semuanya kosong ya, bisa dia harus punya metode set gaji pokok nih. Nah, tipenya apa? Saya tipenya double.
Dia harus punya seperti ini misalnya. Itu apakah cukup jelas? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi pertanyaan yang abstrak dan interface? Hari ini praktikumnya itu modulnya saya pisahkan ya antara yang abstrak dengan interface karena ini kan hal yang berbeda ya. Jadi modulnya kan saya pisahkan, bisa dikumpulkannya bisa dalam 2 minggu ya, tapi sebaiknya kamu nyicil misalnya minggu besok, minggu depannya baru interface, jangan dikumpulkan di belakang ya. Seperti itu. Kemudian saya sudah upload juga ya di belajar itu untuk tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini kalian membuat kelompok minimal 3, jadi tidak bisa 1 atau 2 ya, minimal 3 maksimal 4 ya. Kemudian nanti setiap kelompok itu memilih satu aplikasi real, kamu bisa mencontoh kasus yang ada di soal UTS, boleh juga mencari kasus yang lain gitu ya. Tapi nanti implementasi realnya kalian harus mengimplementasikan konsep-konsep ini yang sudah kita pelajari. Ya, jadi bisa dari soal OTS nanti kalian tambahin gitu ya, tambahin polimorfismenya, tambahin interface-nya atau abstraknya seperti itu. Ya, kemudian nanti dari aplikasi yang sudah dibuat itu kalian silakan membuat video penjelasan yang isinya ini tujuan aplikasinya. Jadi misalnya kemarin aplikasi pembelian di apotek gitu misalnya ya. Nah, tujuannya mau apa? Misalnya tujuannya untuk dia bisa menyimpan stok obat gitu ya misalnya ya. Gitu. Kemudian diagram kelasnya, semua kelas yang dipakai dibuat diagram kelas beserta relasinya. Nanti dalam video penjelasan itu bukan cuma tampilkan tapi diberikan penjelasan masing-masing kelasnya. Kemudian program dijalankan dan beri penjelasan. Kemudian ada penjelasan per kelas sama seperti kalau kalian bikin laporan, tapi tidak perlu dijelaskan per baris. Hanya atribut dan metode yang penting-penting saja, terutama yang berkaitan dengan poin penilaian. Ya, pastikan setiap anggota kelompok itu terlihat, jadi insertnya ada, kemudian semuanya terbagi ya, jangan terus nanti ada satu orang yang cuma bagian perkenalan, kami kelompok ini, anggota kelompok ini, itu sudah satu, enggak, yang bagian perkenalan itu tetap harus menjelaskan yang materi. Nanti silakan kalian membuat kelompok, kemudian segera dituliskan di WAG, ditambah dengan kasus realnya. Oke, minggu depan sudah ada pilihan kasusnya. Apakah ada pertanyaan? Bu, mana? Gimana? Tadi saya agak putus-putus, itu konsepnya di satu program itu harus ada semua konsep atau cuma beberapa boleh? Harus ada semuanya. Harus ada saya. Oke, terima kasih, Bu.
Ada lagi? Nggak ada? Ada, cukup jelas ya. Untuk tugas kelompoknya juga nanti di minggu depan silahkan dilaporkan. Minimal sudah kelihatan kasusnya apa, kemudian kalian sudah mulai nyicil apa, misalnya kelasnya, misalnya seperti itu. Jadi maksud saya penanggung jawab siap minggu dibagi itu supaya semuanya nanti terlibat ya. Jadi tidak yang melaporkan itu terus, atau nanti pas jadwalnya laporan terus nggak datang supaya nggak harus melaporkan. Nah, itu sebaiknya jangan dilakukan.